Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dengan saya Pendeta Adrian Skudubun, Ketua Majelis Jemaat GPIB Margomulyo Batu dalam program Night Call GPIB. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri segala aktivitas kita di hari ini dan kemudian kita beristirahat di malam hari ini, terlebih dahulu mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena sebelum kami beristirahat, kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dalam Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan sungguh kami mengerti, kami pahami, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang menjadi pusat renungan kita akan diambil dari Sabda Bina Umat di malam hari ini, yakni dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita pasti pernah mendengar perkataan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalimat ini ingin menegaskan bahwa Allah, Bapak Ibu, melihat lebih dalam dari sekedar apa yang tampak di luar. Ia mampu untuk melihat isi hati manusia. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, tak heran jika dalam bacaan kita pada hari ini, mari perhatikan di ayat 4a, Tuhan ragu untuk menjawab doa pertobatan bangsa Israel. Disebut Efraim di sini untuk menunjuk Israel utara dan Yehuda untuk menunjuk Israel selatan. Tuhan bertanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa Israel? Kenapa pertanyaan ini bisa muncul, Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu bahwa Israel telah bersikap munafik. Terlihat mereka memang sangat rajin melakukan praktek keagamaan. Namun sesungguhnya hati mereka sudah menjauh dari Tuhan. Tampak luar mereka memang rajin beribadah. Mereka memang rajin untuk memberi korban sembelihan dan korban bakaran. Mereka juga memang telah bertobat. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, kita menemukan hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semuanya itu dilakukan dalam kemunafikan. Ternyata semuanya itu dilakukan dalam kepura-puraan, dalam sebuah kebohongan, tidak muncul dari hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karenanya tak heran Bapak Ibu dikatakan di ayat yang selanjutnya, 4b, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar.
Artinya Bapak Ibu, orang Israel sebetulnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semuanya semu belaka. Seperti kabut pagi yang cepat hilang setelah matahari terbit. Mereka ternyata sering berselingkuh secara rohani dengan menyembah dewa-dewa dan berhala-berhala asing. Mereka sering tidak setia kepada Tuhan. Dan itu sama persis Bapak Ibu seperti istri Hosea yang bernama Gomer. Karena itu di ayat selanjutnya dikatakan bahwa melalui perantaraan nabi-nabi dan melalui penegakan hukumnya, Allah akan menghukum bangsa Israel. Di ayat 6 Bapak Ibu, dengan jelas dikatakan bahwa Allah itu lebih menghendaki kasih setia dan pengenalan akan dirinya daripada korban sembelihan dan korban bakaran. Hati yang sungguh mau tetap setia kepadanya, itulah yang diharapkan Tuhan. Hati yang sungguh ingin mengenal Dia lebih dekat dan lebih dekat lagi, itulah yang dirindukan oleh Dia. Memang saudaraku, tidaklah salah, bahkan harus kalau kita rajin untuk mengikuti berbagai kegiatan dan ritual keagamaan. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai hati kita bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai ketika kita melakukan semuanya itu, hati kita tidak sungguh-sungguh mengasihi dan setia kepadanya. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan lebih menghendaki hati yang sungguh mengasihi dan mengenal Dia daripada sekedar ritual keagamaan. Jangan sampai Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita mirip seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana ceritanya mereka. Mereka memang terlihat begitu sangat sempurna dalam menerapkan hukum-hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu semuanya palsu, semuanya munafik. Tuhan Yesus menyebut mereka seperti kuburan yang tampak luar begitu luar biasa bersih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Di luar tampak luar biasa secara rohani, tetapi hati mereka tidak sungguh mengasihi Tuhan, sangat jauh dari apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, Tuhan mau hati yang sungguh mengasihi dan mengenal Dia, hati yang setia kepadanya, dan hati yang sungguh itu terpancar keluar untuk menjadi berkat bagi sesama. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia memang melihat apa yang tampak di luar, apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam daripada itu. Ia melihat hati kita Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Dan di penghujung, sebelum kita beristirahat di malam ini, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan bertanya dalam diri. Apakah hati kita sungguh masih tetap mengasihi Dia? Apakah hati kita sungguh masih setia kepadanya? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, mari sekarang kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sebelum kami beristirahat, kami bersyukur karena kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh makin mengasihi Engkau dan makin setia padamu. Sebab itulah yang Engkau inginkan, lebih daripada sekedar ibadah atau persembahan kami. Kami mohon,
bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang telah kami dengar, kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Malam hari ini kami menggumuli bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami agar mereka bisa memimpin negeri ini dengan bijaksana dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon khususnya dalam menghadapi pandemi corona, biarlah pemerintah kami tetap diberikan hikmat daripada Tuhan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang terbaik agar kami sebagai sebuah bangsa bisa melewati semua pergumulan ini. Kami juga berdoa bagi kami semua, ya Tuhan. Tuhan boleh tolong yang sakit, yang punya pergumulan ekonomi, yang punya persoalan keluarga. Tuhan hampiri kami dengan Roh Kudus-Mu, bantulah kami agar kami bisa melewati pergumulan itu dengan baik dalam pertolongan daripada Engkau semata. Jangan biarkan kami lemah ketika kami menghadapi pergumulan, tapi biarlah kami tetap bersemangat dalam perjalanan kehidupan ke depan, karena kami percaya ada Tuhan yang akan tetap mendampingi kami. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga berdoa bagi GPIB dari tingkat sinodal sampai jemaat. Tolonglah ya Bapa agar kami sebagai gereja-Mu tetap bisa melaksanakan semua tanggung jawab, panggilan dan pengutusan kami. Bantulah kami supaya kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan juga khususnya bagi Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan istirahat yang baik pada malam hari ini. Kami boleh tidur lelap, kami bisa bangun pada esok hari dengan tubuh yang sehat dan melanjutkan segala aktivitas pekerjaan dan bahkan pelayanan kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah night call kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.